siswa-siswi sekalian, kita bertemu lagi. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Saat ini kita masih akan membahas mengenai pembelahan sel. Topik yang akan saya bahas adalah pembelahan meiosis dan perbandingan antara mitosis dan meiosis. Masih ingatkah kalian bagian-bagian sel yang berperan dalam proses pembelahan? Ya, dalam proses pembelahan, kita akan membahas tentang membran sel, sitoplasma, sentrosom, dan nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus, terdapat materi genetik berupa benang kromatin atau kromatid. Bagian sel yang teramati saat interfase adalah membran sel, sitoplasma, sentrosom, dan nukleus yang di dalamnya terdapat kromatin. Tahapan meiosis terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 dan sitokinesis, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 dan sitokinesis. Masih ingatkah kalian dengan singkatan PRO-MIT, profase, metafase, anafase, dan telofase? Berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai fase-fase tersebut. Sebelum proses pembelahan, sel berada pada tahap interfase. Sel terdiri dari sentrosom dengan sentriol yang sudah berduplikasi dan benang kromatin di dalam nukleus. Kemudian sel memasuki meiosis 1. Meiosis 1 diawali oleh profase 1. Sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan sambil membentuk benang spindle. Membran nukleus hilang. Kromatin berkondensasi atau memendek dan menebal menjadi kromatid. Setiap kromatid berpasangan dengan homolognya membentuk tetrat dan terjadi crossing over, kromosom bertukar segmen. Pada akhir profase, kromosom homolog yang berpasangan diikat oleh benang spindle. Metafase 1. Kromosom homolog yang berpasangan diatur oleh benang spindle sehingga berada pada posisi sejajar pada bidang ekuator atau di tengah-tengah bidang pembelahan. Anafase 1. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase 1 dan sitokinesis. Terbentuk dua nukleus dengan kromosom di dalamnya. Setiap kromosom tersusun atas dua kromatid bersaudara. Membran sel membagi sitoplasma menjadi dua, sehingga terbentuk dua sel anak. Meiosis 2. Kedua sel hasil pembelahan meiosis 1 melanjutkan tahapan ke meiosis 2. Profase 2. Sentriol yang sudah berduplikasi bergerak menuju kutub yang berlawanan sambil membentuk benang spindle. Membran nukleus hilang, kromatid bersaudara diikat oleh benang spindle. Metafase 2. Kromosom berada pada bidang ekuator. Selanjutnya adalah anafase 2. Masing-masing kromatid dipisahkan dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan sebagai kromosom tunggal. Telofase 2 dan sitokinesis. Nukleus terbentuk, kromatid menjadi benang kromatin, dan sitokinesis terjadi, yaitu pembelahan sitoplasma. Hasil dari pembelahan meiosis kedua ini adalah 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengahnya dari sel induk. Berikut ini adalah perbandingan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Sebagai contoh, sel induk yang bersifat diploid atau 2N dengan jumlah kromosom 6. Setiap kromosom berduplikasi. Pada mitosis, kromosom yang berduplikasi mengalami tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase hingga terbentuk dua sel anak dengan jumlah kromosom 6 atau diploid 2N. Sementara pada meiosis, setelah kromosom berduplikasi, pada profase 1, setiap kromosom akan berpasangan dengan homolognya. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog sejajar. Setelah anafase dan telofase 1, terbentuk dua sel anak dengan masing-masing memiliki 3 kromosom.
Setelah proses meiosis 2, terbentuk 4 sel anak dengan jumlah kromosom 3, atau disebut juga sel haploid, N. Jumlah kromosom anak setengah dari jumlah kromosom induknya. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembelahan sel. Semoga membantu kalian untuk mengerti topik ini. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.